Ini semua aku bagikan berdasarkan pengalaman pribadi aku dan bisa kasih gambaran buat teman-teman yang mau mencoba untuk fansign online. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Oh my god, aku udah lama banget ngebikin segmen ini. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Dan Happy New Year. Once again, aku ucapin Happy New Year ya. Karena ini ya masih bau-bau tahun baru lah gitu. Bulan Januari kemarin apa yang udah dicapai gitu loh. Kalau misalkan belum tercapai, it's okay. Nggak usah berkecil hati. Tetap semangat dan keep going. Jadi di sini aku akan membagikan berdasarkan pengalaman aku. Seperti di judul dan thumbnailnya, do and don'ts ya. Ketika kamu mau fansign online. Soalnya nggak usah nunggu lama-lama, aku yakin teman-teman juga pada penasaran, aku harus mempersiapkan apa ya ketika mulai fansign online, aku harus ngapain ya, aku harus belajar apa aja ya. Tonton video ini. So yeah, let's get started. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu fansign ya. Mungkin terdengar asing bagi teman-teman yang baru nyemplung di dunia K-pop. Jadi fansign itu acara tanda tangan sebenarnya. Jadi ketika kamu bertemu dengan idola, mereka langsung tanda tangan di depan kamu. Biasanya diadakan kapan sih? Nah, mereka tuh mulai fansign ketika comeback. Apa itu comeback? Comeback itu kayak hadir kembali dengan karya baru, misalkan MV terbaru mereka. Terus habis itu mereka promosi di panggung dan promosi di sosial media, kan sering banget ya kamu lihat challenge-challenge dari idol. Nah, mereka tuh mengadakan sesi tanda tangan. Jadi kamu beli dulu albumnya, terus habis itu ditanda tangan sama idolnya, bisa lewat online yang video call dan offline secara langsung. Tapi di sini aku akan kasih tahu pengalaman aku ketika fansign online yang video call ya, bukan yang tatap wajah. Karena yang tatap wajah aku baru melakukan 1 kali. Jadi aku masih merasa belum bisa membagikan pengalaman aku kepada teman-teman. Oke, sekarang kamu udah tahu dong apa itu arti fansign. Nah, aku juga membagikan pengalamanku di video sini. Kamu bisa klik video ini atau enggak kamu scroll aja semua video aku. Dan by the way, baju ini tuh kayak nostalgia guys. Buat teman-teman yang udah subscribe aku dari lama, baju ini adalah baju pertama aku mencoba fansign Oyin. Aku pakai baju kayak gini penampilan. Jadi aku pakai pita, terus pakai Sabrina putih dan style rambutnya kayak gini. By the way, aku potong rambut guys. Oke, nggak ada yang nanya ya. Dan karena ini di bulan Februari juga, bisa dibilang ini hampir setahun aku sudah bertemu dengan Oyin. Yang pertama, kamu harus cek jadwal fansign mereka, apakah cocok sama jadwal kamu. Kamu bisa lihat kok info jadwalnya di X atau enggak di akun-akun fanbase ya. Biasanya kan mereka apa sih punya just tip ya untuk bantu apply punya kamu gitu loh. Lihat nih, kalau misalkan hari biasa, jam berapa mereka video call-nya. Kamu harus tahu guys, harus bener-bener cek sedetail mungkin. Jangan kayak asal, oke, hari Jumat, tapi kamu nggak tahu jam berapa. Fatal banget guys, karena wah, nanti bisa gagal loh kalau misalkan kamu nggak inget jadwalnya. Tips dari aku, pastikan jadwal kamu itu kosong. Makanya aku selalu mencoba mengambil harinya tuh di saat weekend. Aku pernah sih mencoba ngambil hari biasa ya. Rada rempong. Kalau aku sih rada rempong guys kalau misalkan bukan jadwal weekend. Aku nggak bisa fokus ke diriku sepenuhnya. Jadi ada hal yang harus aku urusin lagi. Tapi kalau udah weekend, apalagi hari Minggu, itu enak banget guys. Hari Sabtu boleh lah gitu, jadi kamu malmingan sama idol kamu kan. Aku saranin sih pastikan jadwal kamu tuh kosong hari itu. Misal kamu udah apply, oke, kamu tembus web, lolos dong, akhirnya bisa video call sama idol kamu. Pastikan kamu kosong, jangan pas kamu lagi kerja. Ya kalau misalkan kamu terpaksa ada kerjaan ya nggak apa-apa sih. Tapi guys, di hari itu, kalau misalkan kosong, kamu tuh banyak waktu untuk standby. Misal kamu mau dandan, atau kamu mau siapin lighting, mau siapin tempat yang sepi. Oke, ini sebenarnya poin yang kedua sih, tapi aku lanjut dulu ya. Iya, jadi kamu harus prepare semuanya. Sering-sering buka Kakao Talk. Bentar guys, banyak banget hal yang pengen aku sampein di kepala aku nih. Tapi kayak aku bingung, yang mana dulu yang aku sampein ya. Oke, pokoknya pastikan jadwal kamu kosong. Karena kita nggak ada yang tahu staff itu nelpon kamu jam berapa. Berdasarkan pengalaman aku, staffnya kasih info kamu di hari H. Atau enggak di hari-hari sebelumnya. Lebih enak sih hari sebelumnya, jadi kamu udah tahu gitu loh jam berapa bakal di test call. Di sini aku akan kasih screenshot pengalaman aku ya. Jadi di sini aku play si Oyin. Terus habis itu ketika lolos dia akan email kita. Nah, contoh emailnya tuh seperti ini. Jadi kamu sering-sering buka email ya kalau misalkan kamu udah selesai apply, jangan lupa cek email. Biasanya pihak web sana kasih info tanggal berapa pengumuman pemenang fansign gitu loh. Jadi kamu cek email, kalau misalkan kamu nggak di email ya berarti kamu nggak menang gitu loh guys. Kalau kamu menang pasti di email. Dan pastikan kamu tulis email yang benar, jangan typo ya. Single album Alibi, aku waktu itu kan sempat Alibi sama Oyin ya sekali. Nah, dia bakal kasih info. Nah, setelah kamu dikasih info lewat email, kamu akan disuruh untuk add
Kakao Talk. Pastikan kamu udah install Kakao, atau enggak Line, atau enggak WeChat. Ini tergantung, kalau WeChat tuh biasanya fans-fans Cina ya. Kebanyakan rata-rata kita warga asing atau enggak warga Korea sana pasti Kakao. Atau enggak ya minimal Line, tapi paling sering Kakao. Pastikan kamu mempunyai kedua aplikasi ini sih, Kakao dan Line. Itu aja dulu. Kalau kamu bukan tinggal di Cina, ya nggak usah punya WeChat menurut aku ya. Kecuali kamu tinggal di Cina. Nah, di sini contohnya, dia bakal kasih tahu example of identity verification message. Aku bersyukurnya di email itu dia nggak cuma kasih pakai bahasa Korea, guys. Aku kan nggak ngerti bahasa Korea sepenuhnya, walaupun aku bisa baca Hangul gitu. Tapi gue nggak ngerti. Kalau misalkan nggak ngerti, aku terpaksa pakai Google Translate dong. Nah, pas aku scroll, oh ternyata ada beberapa pihak web yang pakai bahasa Inggris. Nah, di sini dia tulis pakai bahasa Inggris. Member you apply for, itu nama member yang kamu apply, siapa? Kalau aku kan Leo ya, aku tulis Leo, terus habis itu winner's name, nama kamu, nomor telepon kamu, Kakao Talk ID. Nah, dia di sini sebenarnya kasih barcode, guys. Barcode untuk kamu add ID Kakao-nya. Setelah kamu add Kakao Talk ID-nya si staff ini, kamu isilah identitas kamu. Tips dari aku harus sopan ya, guys. Kamu kalau aku sih gini, kamu bisa cek di sini. Ini versi aku sangat sopan, jelas, dan nggak ribet bahasanya. Jadi di sini aku kayak 안녕하세요, 저는 Sheila Damayanti입니다. Terus habis itu aku pakai bahasa Inggris saja. Dear X-Store staff, thank you very much for this opportunity. Aku kayak ya ramah dan sangat terbuka gitu loh, kayak ya kita jujur, kita kasih identitas kita, nama aku siapa, nomor aku berapa. Jangan lupa kirim foto paspor. Kalau nggak punya paspor, minimal KTP, tapi lebih baik sih paspor karena kita warga asing, kita bukan warga negara Korea kan, lebih baik sih pakai paspor. Tapi kalau misalkan kamu belum punya paspor, it's okay, pakai KTP. Tapi yang jelas ya guys fotonya, jangan burem, jangan gelap, yang penting jelas, kelihatan wajah kamu. Biasanya sih ada beberapa web yang nyuruh kamu foto selfie pakai KTP kayak dulu aku sama Oyin. Ingat gak sih guys yang udah nonton videonya? Aku selfie sama KTP dan paspor. Tapi ada beberapa juga yang fotoin aja paspor kamu atau enggak KTP. Ini semua tergantung sama promotor ya guys. Jadi setiap promotor tuh beda-beda. Ada yang minta kamu A, B, atau C. Jadi kamu pastikan membaca dengan detail ya. Jangan males baca emailnya, oke? Oke, setelah aku udah chat si staffnya di Kakao Talk, semua jelas, foto udah terkirim, relax guys. Relax. Di sini sebenarnya momen rada kegantung sih. Udah guys, kalau misalkan dia belum bales ke staffnya, nggak apa-apa. Chat kamu udah masuk aja itu udah syukur. Gak usah panik kalau si staff ini belum balas di hari itu. Karena pengalaman aku, waktu pertama kali fansign sama Oyin itu kan aku belum ada pengalaman ya. Jadi waktu aku kasih data diri itu di tanggal 25 Februari. Kan fansign-nya jadwalnya tanggal 28 Februari. Si staffnya ini balas chat aku di tanggal 26 Februari. Jadi hari esoknya dia langsung balas. Kan enak ya, jadi tahu gitu loh. Udah pasti staffnya balas pakai bahasa Korea ya guys. Jadi kamu harus cek pakai Google Translate atau enggak minta chat GPT untuk translate ya. Di sini dia kasih tahu jam berapa kita test call. Kan lebih enak ya, udah dikasih tahu hari-hari sebelumnya. Ketika hari H tiba, aku udah siap di jam segitu. Jangan lupa balas dengan sopan. Kalau aku, thank you for the information. Atau thank you for your information. Gitulah. Tips selanjutnya, minimal bisa bahasa Korea dikit aja. Tenang guys, nggak usah panik. Kak, aku buta banget bahasa Korea. It's okay. Tapi minimal kamu bisa ngomong bahasa Korea sedikit aja. Kayak misalkan, 안녕하세요, 감사합니다. Biar lebih sopan aja sih. Jadinya kan staffnya lebih percaya gitu loh. Kalau, oke, fans ini ramah, sopan. Itu bener-bener dilihat loh. Jangan mentang-mentang kamu pengen ngobrol sama idol, tapi kamu kayak bersikap kasar mungkin sama staff atau bersikap cuek, gak sopan. Bisa aja staffnya itu kesel sama kamu loh. Jadi intinya attitude number one ya guys. Kamu gak perlu lancar bahasa Korea, tapi yang paling penting bisa bahasa Inggris. Guys, kalau kamu gak bisa bahasa Inggris, susah sih. Kamu nanti ngobrol sama idol kamu, minimal pakai bahasa Inggris gak sih guys? Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kan kamu ngomong apa sama idol kamu? Biasanya kan staffnya itu akan ngecek kita lagi nih. Ketika waktunya sudah tiba kamu ngobrol sama idol, itu kan masih ditutup nih kameranya. Kadang staffnya ada yang ngomong gini, hello, can you hear me? Staffnya tuh ada ngomong kayak gitu, walaupun kamu udah siap-siap, ketika kamera buka yang nongol idol kamu. Belum tentu guys.
Siapa tahu staffnya dulu yang masih di depan kamera. Mungkin idolnya di sana masih sibuk ngambil album kamu untuk siap ditanda tangan. Kita nggak ada yang tahu apa yang dibalik kamera itu kan. Nyalahin speakernya yang full biar kamu dengar suara dia. Pastikan internetnya juga stabil, jangan berisik tempatnya. Dan karena fansign ini kan one by one ya, kamu jangan sampai ada orang di sekitar kamu. Ya kalau misalkan kamu pengen ditemenin sama teman-teman boleh lah, tapi jangan berisik. Teman-teman kamu nggak boleh berisik ketika nemenin kamu fan call. Ya pokoknya siapin tempat yang tenang, lampunya cerah, wajah kamu kelihatan, suara kamu stabil kedengaran. Selanjutnya ramah di depan kamera. Ini tips aku yang sebelumnya ya. Control your emotion. Jangan kelihatan panik guys. Pengalaman temanku juga yang harusnya itu ditelepon sama idolnya jam berapa, tiba-tiba udah ditelepon staffnya, muncul idolnya. Panik gak tuh? Temenku tuh sampai kayak rempong gitu lu ngurusin skrip, karena kan dia baca skrip nih buat ngobrol sama Hyunsik waktu itu. Perhiasan atau aksesoris lah biar terlihat cantik kan nanti pas fan call sama Hyunsik. Tiba-tiba udah nongol duluan idolnya. Kaget gak tuh? Makanya aku bilang, pastikan jadwal kalian kosong. Jangan sampai bangun kesiangan. Jangan sampai telat. Guys, Korea itu sangat menghargai waktu kan, kamu tahu. Jadi sistem fan call ini tuh dikasih kesempatan 3 kali. Pertama nggak diangkat, oke. Kedua nggak diangkat, waspada. Ketiga kalinya nggak diangkat, oke, bye. Bisa di skip guys. Ketika telepon sudah masuk, langsung angkat. Kalau kamu pengen mengabadikan momen, boleh di screen record. Tips aku buat pengen screen record itu, misal nih, kamu udah tahu jam 2:30 sore itu telepon sama bias kamu. Sebelum jam 2:30, itu kamu udah record. Tapi jangan record dari 5 menit sebelumnya ya, kelamaan. 1 menit aja, 1 menit sebelumnya, langsung record. Terus kalau misalkan tiba-tiba muncul, cling, telepon masuk, langsung angkat. Jadi ya kamu nggak perlu lagi kayak rempong ya, karena aku sering banget ngeliat orang di video-video TikTok, dia mulai ditelepon nih sama staffnya untuk ngobrol sama idolnya. Dia angkat, terus dia langsung kayak screen record, kayak apa sih, kayak panik gitu loh. Jadi diangkat teleponnya, langsung mulai screen record. Pas dia udah selesai klik screen record, langsung muncul muka idolnya. Kaget gak tuh? Kaget guys. Jadi begitulah, emang harus tenang, jangan panik. Oke. Oh ya, tips aku juga, kalau misalkan fan call itu udah berlangsung, tolong matiin semua notifikasi yang ada di HP kamu. Notif Instagram, notif WA, notif telepon mungkin ya, di setting mati notifikasi. Jadi kamu bener-bener fokus buka Kakao Talk aja selama seharian sambil nunggu di telepon. Mengganggu tahu, mengganggu estetika. Jadi kayak di silent juga ya guys. Takutnya muncul notif suaranya masuk gitu loh. Kayak tolong jangan ya guys. Terus misalnya nih kamu nanya sama aku, "Kak, jadinya beli berapa album biar lolos fansign?" Aku nggak punya jawaban guys. Ada yang beli 1 langsung lolos, ada yang beli 8 lolos, ada yang beli 20 lolos. Semua tergantung rezeki kamu. Paling aman banget itu beli 10 sebenarnya, tapi belum tentu juga karena saingan kamu tuh seluruh dunia kan. Apalagi fans Cina, Jepang. Mereka kan duitnya banyak banget ya. Jadi kayak mereka punya duit sebanyak itu untuk beli 20 album demi ngobrol sama biasa. Gila gak sih? Guys, please, sebagai fangirl, fanboy, kita harus punya otak yang bijak juga untuk tidak membuang uang demi bertemu idol. Enggak juga ya, karena takutnya kamu jadi buta gitu loh demi ngobrol sama idol, terus kamu membuang uang banyak kan. Ya kecuali kamu sultan ya, gak apa-apa. Kalau kamu gak punya uang sebanyak itu, jangan maksa. Belilah jumlah album dari keyakinan kamu. Kalau menurut kamu 5 itu udah lolos, it's okay. Kalau pengalaman aku sih, untuk web Korea ini ya, 8 album. Kalau web yang sprint kemarin, itu kan promotornya orang Indonesia. Beli 1 atau 2 aja udah lolos. Jadi emang semua tergantung dari promotornya. Karena kan kalau yang webnya Indonesia ini, saingan kita hanya orang Indonesia. Gak banyak fans luar yang apply di situ kan. Ada juga sih orang China yang apply di situ untuk fansign tatap wajah kemarin. Pokoknya kalau web Korea ini kan seluruh dunia yang apply ya. Kalau kamu ditakdirkan untuk bertemu, berapapun kamu beli pasti lolos. Kalau enggak ya udah gitu loh. Jangan maksa.
Pokoknya guys, jangan panik ketika staffnya baru ngechat kamu di hari H. Kayak aku kemarin waktu fan call sama Oyin, aku jadwalnya jam 2:30 sore. Staffnya itu baru ngechat jam 10 pagi. Enaknya, walaupun udah di info hari H, aku masih ada waktu beberapa jam untuk mempersiapkan diri. Makan, dandan, ganti baju gitu loh guys. Pokoknya selama kamu fan call, ya udah pasrahkan apapun yang terjadi. Kita nggak tahu internet idol kita tuh kadang suka macet-macet, suaranya nggak kedengeran, atau mungkin internet kamu lancar tapi idol kamu nggak bisa dengar suaramu. Ada juga guys kayak gitu, jadi nggak bisa ditebak lah. Pokoknya kalau itu udah terjadi, ya udah sudah terjadi. By the way guys, untuk data diri yang kamu kirim ke dalam Kakao Talk itu semua beda-beda sih, tergantung staffnya. Jadi di email itu kan yang waktu fansign keempat sama Oyin, dia mintanya dalam bentuk poin. Di contohnya kan member apply for siapa. Aku kopas dikit tuh, kopas dari template dia kan. Ada juga yang minta need translator or no. Aku jawab no karena aku bisa bahasa Inggris untuk ngobrol sama Oyin kan. Jangan sampai melenceng dari peraturan di email. Kalau di email itu minta kamu isi data apa, kamu harus ikutin. Jangan improvisasi, jangan bikin sendiri. Oke? Ikutin aja. Aku sendiri nggak pernah mau ubah format dari email. Kalau misalkan dia minta aku isi nomor telepon, isi. Jangan bohong ya guys. Satu hal juga, username kamu di Kakao Talk itu namanya jangan beda kayak di KTP atau enggak di paspor. Atau jangan beda namanya sesuai di websitenya. Misalnya kamu apply nih, apply fansign untuk Jungkook. Namaku Sheila Damayanti, aku tulis di situ. Jangan sampai nama Kakao Talk aku istri Jungkook gitu. Enggak ya, jangan ya guys. Samain dengan KTP atau paspor. Saran aku kalau misalkan kamu mau isi data diri, ketika nulis nama idol kamu pakai Hangul ya guys. Kayak aku tulis nama Oyin tuh Leo pakai Hangul, lebih paham karena kan staffnya orang Korea ya. Jadi kalau misalkan baca Hangul kan mungkin dia jadi lebih ngerti gitu dibanding baca yang ABC. Sebelum kamu kirim chatnya ke staff, jangan lupa dicek ulang. Ada yang typo gak? Oke guys, jadi segitu aja tips dari aku ketika kamu pengen ikutan fansign online. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau mencoba fansign online. Video ini khusus untuk semua K-popers ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen apply EXO atau nggak BTS, disclaimer juga ini bukan pasti ya. Fansign grup lain tuh ada caranya yang lebih beda. Kita nggak ada yang tahu ya, karena aku baru pertama kali fansign tuh grup Zodiac aja. Tapi pasti semua fansign itu begini, ngirim data lah, tes call lah, ini itu bla bla bla. So yeah, once again, thank you so much for watching guys. Share video ini kepada teman-teman K-popers supaya mereka bisa ada kesempatan untuk fan call sama idolnya. Aku doakan siapapun bias kamu, apapun fandom kamu punya rezeki dan punya kesempatan untuk ngobrol sama idol kamu. Follow my social media and see you on my next video. Bye bye!